Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nova Priska, pemateri pertama dari kelompok 13 bersama partner saya yaitu Victor Agustian akan menjelaskan materi tentang teknologi budaya Melayu Riau dari bab 11. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Profesor Dr. Hasna Faiza ARHum yang telah mempersilahkan kami untuk membahas materi ini. Teknologi budaya Melayu Riau. Pertama, teknologi rumah Melayu. Orang Melayu sejak dulu sudah mahir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggambarkan bahwa bangsa Melayu memiliki budaya yang tinggi. Salah satunya yaitu tempat tinggal orang Melayu yang tertata dengan rapi, dengan rumah yang nyaman dan teknologi yang serasi dengan alam tropis. Bagi orang Melayu, rumah memiliki arti yang sangat penting, bukan saja untuk tempat tinggal, melainkan juga lambang kesempurnaan kehidupan. Berdasarkan ungkapan di dalam tradisi Melayu Riau mengenai rumah, yaitu cahaya hidup di bumi, tempat beradat berketurunan, tempat berlabuh kaum kerabat, tempat singgah dagang lalu, hutang orang tua kepada anaknya. Rumah tempat tinggal menjadi gambaran apakah orang tua bertanggung jawab terhadap keluarganya atau tidak. Karena itu, orang Melayu selalu berusaha untuk mendirikan rumah sendiri meskipun sederhana. Dan sebelum mendirikan rumah dilakukan musyawarah antar keluarga dan selanjutnya dengan masyarakat lainnya untuk menentukan bentuk bangunan, fungsi, bahan, tempat, tukang, waktu pengerjaan, pantang larang, dan adat kebiasaan. Rumah Melayu memiliki sistem yang canggih, indah, dan serasi dengan gaya hidup serta lingkungannya. Dan juga, rumah Melayu umumnya memiliki halaman yang luas dan ditanami pohon buah-buahan. Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk membangun rumah Melayu yaitu diambil dari alam, sumber yang biasa diperbaharui seperti jenis kayu, bambu, rotan, hingga pelepah. Kerangka dan struktur bangunan memakai sistem lobang, pahat, dan pasak sehingga tidak memerlukan paku. Konstruksi tanpa paku ini membuat bangunan lebih lentur atau fleksibel dan lebih tahan terhadap gaya. Konstruksi lantai yang tinggi memperlancar pergerakan udara di bawah lantai tersebut dengan menggunakan lantai kayu yang jarang biasanya digunakan di bagian dapur. Angin di bawah lantai rumah akan memasuki ruang dalam untuk meningkatkan proses pertukaran udara. Tanah yang lembab memerlukan pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup untuk mengeringkannya. Dan juga, rumah Melayu biasanya bisa dibongkar pasang dan dipindahkan ke tempat lain dengan menguraikan bagian-bagiannya. Sistem bongkar pasang atau knockdown ini memungkinkan rumah tradisional Melayu dibongkar, dipasang kembali, ataupun dipindahkan dengan diangkat keseluruhannya secara bergotong royong ke lokasi yang baru. Ciri-ciri rumah Melayu. Rumah panggung yang didirikan di atas tiang yang bermanfaat ada untuk menghindari dari masuknya binatang liar, terbebas dari banjir dan tanah yang lembab. Rumah juga menjadi lebih dingin dari sirkulasi udara pada semua bagian. Ruang kosong di bawah rumah atau kolong bisa digunakan untuk menyimpan barang atau peralatan. Melayu terdiri dari dua bagian yaitu rumah ibu dan rumah dapur. Rumah ibu adalah dalam rangka penghormatan peran ibu sebagai pengelola rumah tangga sehari-hari. Rumah ibu terdiri dari ruang tamu dan ruang kamar. Rumah dapur dibuat terpisah dari rumah ibu untuk mengelakkan bahaya kebakaran akibat api. Jika rumah mau diperbesar, maka bagian rumah tengah ditambahkan di antara rumah ibu dan rumah dapur. Di depan rumah terdapat serambi yaitu teras selasar yang memiliki lantai yang lebih rendah dari lantai rumah ibu. Dan di belakang rumah juga ada pelantaran sebagai tempat bekerja agak kotor dan tempat kegiatan basah atau mencuci. Dalam rumah Melayu biasanya
Lantainya biasanya terbuat dari belahan nibung, tidak dipaku tetapi dijalin dengan rotan. Tangga ditempatkan di depan rumah dan di belakang rumah sebagai tambahan. Anak tangga dibuat berjumlah ganjil sesuai ajaran Islam. Tiang dapat berbentuk bulat atau persegi yang berjumlahkan induk tiang paling banyak 24 tiang. Pada rumah yang bertiang 24, masing-masing tiang didirikan dalam 6 baris. Dan setiap barisnya terdiri dari 4 buah tiang. Untuk struktur rangka, selain tiang terdapat pula rasuk yang berbentuk persegi dan dipasang menembus tiang, disebut juga gelagar jantan atau gelagar induk. Kemudian gelagar disebut juga anak rasuk yang ukurannya lebih kecil dari rasuk dan disusun melintang di atas rasuk. Lantai papan atau nibung dipasang di atas gelagar ini. Ada juga bendul, umumnya berbentuk segi 4. Jika boleh bersambung, fungsinya sebagai batas ruangan dan lantai. Dan yang terakhir yaitu tutup tiang, yang berbentuk segi 4, besarnya tergantung pada ukuran tiang dan berfungsi sebagai pengunci bagian atas tiang. Pintu, yang terdiri dari pintu masuk yang terletak di muka rumah, disebut juga pintu muka. Pintu masuk ini harus menghadap ke jalan besar. Pintu masuk biasanya diletakkan di kiri rumah. Lalu, pintu belakang atau pintu dapur yang di bagian belakang. Pintu malim atau pintu curi yang menghubungkan kamar dengan kamar. Di ruangan tengah yang memiliki kamar. Pintu ini dibuat khusus untuk keluarga perempuan terdekat atau anak gadis apabila ada kepentingan dari satu kamar ke kamar lainnya. Jendela atau tingkap yang lebar dengan daun jendela berfungsi untuk sirkulasi angin dan pencahayaan. Dinding dengan bukaan jendela yang lebar serta atap membumbung tinggi adalah juga dalam rangka memperlancar sirkulasi udara atau angin. Bentuk dan bahan atap atau bumbung disesuaikan dengan iklim hujan dan tropis. Atap dibuat dengan kemiringan yang cukup untuk mengalirkan hujan dengan cepat dan tinggi untuk isolasi udara padas sehingga bagian dalam rumah tetap dingin. Selanjutnya adalah tahapan pembangunan yang biasanya digunakan dalam tahapan pembangunan rumah Melayu adalah: pertama, mendirikan tiang seri di atas fondasi. Yang kedua, memasang rasuk untuk mengikat tiang seri. Yang ketiga, memasang tiang lainnya dan gelegar. Yang keempat, memasang lantai sementara. Yang kelima, memasang jenang. Yang keenam, memasang penutup tiang. Yang ketujuh, memasang sento. Yang kedelapan, memasang alang panjang dan pendek. Yang kesembilan, memasang kuda-kuda, kasau, tunjuk langit dan tulang bubung. Yang ke-10, memasang atap dan tebak layar. Yang ke-11 dan terakhir, memasang kayu lantai lengkap, kayu dinding, jendela, pintu dan hiasan lainnya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, yaitu Victor Agustin.